Sahabat belajar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari penyakit yang sekarang lagi viral, COVID-19 atau sebutannya Corona itu. Kurangi kunjungan-kunjungan, jika keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker, agar kita terhindar dari segala mara bahaya, sehingga kita dapat selalu belajar untuk menggapai masa depan. Ayo semangat! Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, namun sangat penting disepakati tentang arti istilah-istilah tersebut. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran dan besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Titik Z juga bisa. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, garis N, garis X, dan sebagainya. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Contoh yaitu bidang alfa memiliki luas yang tak terbatas. Salah satu di antaranya konsep letak titik pada suatu garis atau bidang. Titik, garis, dan bidang ada 5 bahasan yang akan kita bahas hari ini. 1. Hubungan titik dan garis. Untuk hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis. Titik A yang terletak di dalam garis L. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Nah, ini contoh letak titik B di luar garis. Hubungan titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi juga. Simak. Yang pertama, hubungan antara garis dan bidang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Garis terletak pada bidang. Simak garis L yang terletak pada bidang, tepat berada di dalam bidang itu sendiri. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Contohnya, perhatikan garis L di luar bidang, artinya tidak pada bidang ya. Yang ketiga, garis menembus ataupun memotong bidang, seperti garis L yang menembus di titik A. Ya, perhatikan. Titik-titik yang segaris. Dua titik atau
atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut dengan istilah kolinear. Titik-titik yang sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Istilah sebidang bisa disebut dengan istilah koplanar. Jadi, titik-titik yang segaris disebut dengan kolinear, sedangkan titik-titik yang sebidang disebut dengan istilah koplanar. Istilah ini harus kita ingat kalau bisa kita hafal. Ada 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis. Nah, ini harus kita detail memahaminya. 1. Garis. 2. Segmen garis atau yang biasa disebut dengan ruas garis. Dan yang ketiga itu sinar garis. Simak ya. Perlu kalian ingat bahwa garis AB sama dengan garis BA. Jadi walaupun terbalik tapi sama. Kemudian segmen AB atau ruas garis AB sama juga dengan segmen BA. Sama ya. Tetapi perlu kalian pahami bahwa sinar AB tidak sama dengan sinar BA karena berlawanan arah. Nah, jika titik C terdapat di antara titik A dan B, maka sinar CA dan sinar CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Ayo kita latihan, Anda boleh kerja. Perhatikan gambar berikut. 1. Gambar A adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB? Yang kedua, gambar B adalah segmen garis PQ. Apa itu segmen garis? Ya, ruas garis ya. Jelaskan apakah titik E terletak pada segmen garis PQ. Jelaskan juga apakah titik S terletak pada segmen garis PQ. Yang ketiga, gambar C adalah sinar garis KL. Jelaskan apakah titik M dan P terletak pada sinar garis KL. Jelaskan juga apakah titik N dan O terletak pada sinar KL. Nah, selesaikan ini dan boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.